Shalom Glorians, waktunya kita untuk renungan. Nah, sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas hari yang baru dan juga atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai pada detik ini. Sekarang ini kami akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Kau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Dan juga ya Bapa, berfirman kepada kami sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oke, Glorians, renungan kita pada hari ini berjudul suatu kepatutan yang diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-23 sampai dengan 30, yang pada ayatnya yang ke-29 menyatakan bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Nah, Glorians, perkataan bijak dalam sebuah perkara hukum berbunyi, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang benar. Nah, hal itu mengajarkan kita untuk teliti dan seksama dalam memandang sebuah kasus hukum. Nah, kita ini sebagai orang awam, kita tidak boleh main hakim sendiri, karena itu sudah ada yang bertugas untuk menghakimi orang tersebut, apakah orang tersebut bersalah atau tidak bersalah, gitu. Udah ada yang punya wewenang lah. Nah, pada cerita hari ini, Paulus tuh sebagai seorang pekabar Injil Kristus dinilai patut dihukum mati oleh orang-orang Yahudi karena dianggap merusak kaidah ajaran hukum Taurat itu, atau hukumnya orang Yahudi, ajarannya orang Yahudi, ketika ia mengajarkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Komplotan tersebut menentukan bahwa Paulus patut dihukum mati sekalipun bertentangan dengan hukum Roma, gitu ya. Sementara itu Claudius Lysias, kepala pasukan Roma di Yerusalem, tetap membela Paulus dengan mengajukan perkara hukum tersebut ke wali negara Felix. Nah, sikap Claudius ini mengajarkan kita bahwa hukum itu patut ditegakkan agar kebenaran berada di depan. Gitu. Jadi sikap Claudius ini sebenarnya udah benar dia sebagai aparat hukum. Prosedur hukum itu memang untuk memutuskan sebuah perkara hukum harus sesuai mekanismenya, gitu. Sobat muda, sikap Claudius dapat menjadi contoh bagi kita dalam berelasi dengan sesama. Kita patut membela orang benar. Lebih baik kita mengampuni orang yang menzolimi kita daripada berlaku nyinyir, bahasa gaulnya nyinyir, atau mendendam kepada mereka. Nggak perlulah. Biarlah Tuhan yang membalas semuanya. Jadi kita tidak perlulah main-main begituan. Nah, bukankah hukuman salib yang diterima Tuhan Yesus sangat tidak setimpal dengan apa yang diperbuatnya? Namun, apa yang kemudian Yesus pesankan buat kita di balik hukuman tersebut? Ia berpesan supaya kita memilih bersikap baik terhadap mereka yang membenci kita. Yang tadi udah saya omongin ya di awal, yaitu kita harus mengampuni mereka yang telah jahat kepada kita, ibaratnya. Kita patut melakukan hal-hal baik tersebut karena Yesus telah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Jadi kita harus melanjutkan apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita terhadap sesama kita yang melukai kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Gitu teman-teman. Sekian renungan kita pada hari ini, dan mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, mampukan aku untuk mengampuni mereka yang menyakitiku
dan jadikan diriku sebagai pembela bagi orang yang melakukan kebenaran. Dan juga ya Bapa, sekarang ini kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Kau berkati biar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Amin. Selamat beraktivitas Glorians, Tuhan Yesus memberkati.